Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Insani. Saya akan mempresentasikan tentang virus hepatitis D pada tahun 2021, virologi, imunologi, dan pendekatan pengobatan baru yang sulit diobati. Ini adalah jurnal internasional yang akan saya review. Langsung saja pada pendahuluan, virus hepatitis D manusia atau HDV unik di antara virus hewan, diselimuti protein permukaan virus hepatitis B atau HBV. HDV merupakan virus manusia terkecil dengan diameter 35–36 nanometer. HDV membutuhkan HBV sebagai penolong untuk masuk ke dalam hepatosit, penyebaran intrahepatik, dan penyebaran di antara inangnya. Ini adalah gambar dari virus HDV. Selanjutnya, struktur HDV, interaksi reseptor, dan konsekuensi dari integrasi HBV. Genom HDV terdiri dari 1672 sampai 1697 ribonukleotida atau bergantung pada tropisme hati dan reseptor hati HBV dan HDV genotip, dan membentuk molekul RNA sirkular tertutup kovalen terdampar tunggal dengan polaritas negatif atau didefinisikan dalam kaitannya dengan plus mRNA terdampar yang mengkode antigen hepatitis D atau HDAG. Selanjutnya, replikasi HDV. Setelah masuk dan pengiriman genomik HDV ribonukleoprotein kompleks atau RNP ke inti hepatosit yang terinfeksi, mRNA penyandi shDAG ditranskripsi dan diterjemahkan. Selama sintesis RNA yang berlangsung melalui mekanisme lingkaran bergulir berurutan yang beralih antara sintesis untai negatif dan positif. HDV RNA genomik de novo yang disintesis mendasari pengeditan oleh enzim ADAR1 seluler. Selanjutnya, interaksi reseptor, tropisme hati dan reseptor hati HBV dan HDV genotip dan membentuk molekul RNA sirkular tertutup kovalen terdampar tunggal dengan polaritas negatif, didefinisikan dalam kaitannya dengan plus mRNA terdampar yang mengkode antigen hepatitis D atau HDAG. Keduanya, RNA genomik dan antigenomik, dicirikan oleh tingkat saling melengkapi diri yang tinggi, lebih dari 70%, yang mengarah pada peregangan berulang batang pasangan basa yang dilipat ke belakang, yang diinterupsi oleh loop pendek. Struktur aneh ini menyerupai struktur RNA viroid tanaman dan meniru heliks ganda DNA. Berbeda dari viroid tanaman, HDV RNA berasosiasi dengan HDAG virus, tetapi juga protein bromodomain yang berdekatan dengan domain jari seng 2B atau BAZ2B yang terlibat dalam remodeling kromatin. Kompleks mimikri molekuler dsDNA seperti itu memungkinkan inang DNA dependent RNA polymerase untuk dicapai RNA sintesis. RNA yang bergantung HDAG dikodekan sebagai dua isoform dalam segmen genom HDV, yaitu HDAG kecil dan HDAG besar. Sementara shDAG diperlukan untuk memulai dan mempertahankan replikasi. LHDAG secara negatif mengatur replikasi dan memicu penyelubungan virus ke dalam protein permukaan HBV. Kedua antigen dimodifikasi pasca translasi untuk memenuhi fungsi mereka yang berbeda. Tropisme hati HBV dan HDV terutama ditentukan oleh interaksi spesifik dari Extended Receptor Binding Domain atau RBD di bagian pre-S1 dari protein LHBV18 dan reseptor NTCP hati. Interaksi NTCP dari HBV dan HDV membutuhkan keterikatan sebelumnya dengan proteoglikan sulfat heparan atau HSPGS. Selanjutnya, pembelahan sel. Selain penyebaran HDV yang diselimuti melalui jalur infeksi de novo yang bergantung pada reseptor NTCP, model lain dari penyebaran HDV RNA dapat terjadi dengan transfer langsung replikasi RNA HDV yang kompeten antar sel selama mitosis. Proses ini dapat dilanjutkan tanpa adanya HBsAg. Lalu ada sasaran virus. Berbeda dengan virus RNA lain yang mengkode RNA dependent RNA polymerase untuk replikasi dan sintesis mRNA, HDV merekrut dan memprogram ulang pol 2 seluler untuk mencapai tujuan ini.
Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus HDV. Yang pertama ada interferon atau IFN, adalah mediator utama penahanan awal replikasi virus. Mereka menjembatani kesenjangan sampai kekebalan adaptif diinduksi dan memainkan peran penting dalam proses induksi ini. Sementara HBV sebagai virus siluman merusak sistem IFN dengan menghindari pengakuan pada infeksi akut maupun kronis. HDV menyerupai HCV dan menginduksi respon IFN, tetapi mungkin memiliki beberapa metode untuk menangkal atau bahkan memanfaatkannya. Yang kedua ada sel pembunuh alami atau NK. Meningkat frekuensinya dalam darah tapi pada hepatitis virus kronis. Terlepas dari patogen virus yang tepat, namun mereka menampilkan fenotip yang kurang aktif dan dikompromikan dalam fungsi sitolitik dan produksi sitokin. Yang ketiga ada sel T. Spesifik virus adalah pendorong eliminasi pada infeksi HBV dan HCV yang sembuh akut. Kontribusi penting dari imunitas adaptif seluler dalam pembersihan HBV dan HCV telah ditunjukkan oleh studi longitudinal yang menunjukkan hubungan temporal antara timbulnya tanggapan sel T spesifik virus dan eliminasi virus. Studi asosiasi HLA mengungkapkan kelas pelindung 1 dan 2 alel dan penipisan sel T CD4+ dan CD18+ yang dimediasi antibodi langsung pada model simpanse. Selanjutnya pengobatan. Yang pertama ada IFN alfa. Meskipun tidak disetujui FDA atau EMA, perawatan standar dan PEGIFN alfa telah banyak digunakan sebagai strategi anti HDV dalam 20-30 tahun terakhir. PEGIFNA adalah satu-satunya regimen pengobatan yang saat ini direkomendasikan oleh pedoman internasional. Kursus 48 minggu injeksi subkutan mingguan PEGIFNA menekan replikasi HDV pada sekitar 20-30% pasien 24 minggu tanpa terapi, namun dengan efek samping yang signifikan. Pemberian IFN secara terus-menerus selama lebih dari 48 minggu dapat menyebabkan kemungkinan perkembangan penyakit yang lebih rendah. Dengan hilangnya HBsAg terjadi pada sekitar 10% pasien ini selama tindak lanjut jangka panjang. Kegagalan umum pengobatan ini untuk menginduksi tanggapan virologi bertahan jangka panjang pada HDV mungkin disebabkan oleh menetapnya HDV di hati, bahkan pada tingkat HBsAg yang sangat rendah. Konsep ini didukung oleh pengamatan bahwa setelah transplantasi hati, HDV dapat bertahan di hati selama berbulan-bulan bahkan tanpa adanya HBV DNA atau cccDNA hati dan serum HBsAg dan HDV RNA. Titik akhir yang ideal untuk setiap terapi anti-HDV adalah hilangnya HBsAg dengan serokonversi anti-HBs. Penghapusan replikasi RNA HDV dari hati pada pasien HBsAg positif akan menjadi alternatif, namun akan memerlukan biopsi dari pasien dan tidak berlaku dalam praktek klinis. Hasil titik akhir primer yang lebih praktis adalah serum atau plasma HDV RNA di bawah batas deteksi dengan tes PCR sensitif dan spesifik selama terapi. Pada akhir pengobatan dan off terapi setidaknya 24 minggu setelah penghentian pengobatan. Selanjutnya terapi. Yang pertama terapi jangka pendek, pasien yang diobati dengan TDF dengan koinfeksi HBV atau HDV kronis diajak untuk dosis PLV yang berbeda atau monoterapi TDF selama 24 minggu. Penurunan 2 log atau RNA HDV yang tidak terdeteksi pada EOT minggu ke-24 dicapai oleh 46%, 47%, dan 77% dari pasien yang diobati dengan peningkatan dosis PLV, tetapi hanya pada 3% dari mereka yang menggunakan monoterapi TDF. Yang kedua, terapi jangka panjang. 2 pasien dengan sirosis terkait HDV terkompensasi. 1 dengan varises esofagus diobati dengan monoterapi PLV 10 mg hingga 3 tahun. Kedua kasus menormalkan kadar ALT sebelum minggu ke-28
dan mencapai HDV-RNA yang tidak terdeteksi. Sebelum minggu ke-52, respon biokimia dan virologi dipertahankan selama 3 tahun pemberian BLV tanpa kambuh atau terobosan. Bahkan setelah pengurangan dosis BLV dari 10 sampai 5 dan 2 mg per hari, durasi optimal terapi jangka panjang dengan monoterapi BLV saat ini tidak diketahui meskipun penerapan model kinetika berbasis HCV pada pasien yang terinfeksi HDV menunjukkan bahwa setelah 3 tahun penekanan replikasi HDV terus-menerus oleh BLV, lebih dari 50% pasien mungkin mencapai tanggapan virologi jangka panjang di luar terapi, meskipun HBsAg tetap ada. Kesimpulan yang didapat yaitu virus hepatitis D manusia unik di antara virus hewan, diselimuti protein permukaan virus hepatitis B atau HBV. HDV merupakan virus manusia terkecil dengan diameter 35–36 nanometer. Virus ini dapat membelah melalui penyebaran HDV yang diselimuti melalui jalur infeksi de novo yang bergantung pada reseptor anti-CP. Model lain dari penyebaran HDV-RNA dapat terjadi dengan transfer langsung replikasi RNA HDV yang terkompeten antar sel selama mitosis. Proses ini dapat dilanjutkan tanpa adanya HBsAg. Terdapat 2 cara terapi, yaitu terapi jangka pendek dan terapi jangka panjang. Pengobatan yang digunakan saat ini yaitu FIFN-alpha. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.